Halo semua, selamat datang di Mainan Pulang Kerja. Pada video kali ini kita akan membahas sepatu 910 HZ Vision. Sebelum kita bahas sepatunya, kita lihat dulu boxnya. Boxnya kayak gini. Boxnya kardus biasa ini ya. Depannya ada logo 910. Terus di sini ada stiker official partner PB Pasi atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Bagian sininya ada tulisan 910 dan website 910. Terus kesini ada sosial medianya, logo 910 lagi. Di sini juga logo 910. Di bagian bawah ada size conversionnya ya, Euro US cm, dan ini brandingan 910. Di bawahnya ada sosial media, ada YouTube-nya, ada websitenya, Instagram, Twitter, dan Facebook ya. Terus di bagian sini ada tag labelnya. Jadi ini HZ Vision warna merah, abu biru. Terus ukurannya Euro 42 US 9 cm 27,5. Nah biasanya kalau di brand lain itu saya kalau Euro 42 US nya itu 8,5 cm itu 26,5. Cuma sepatu ini true fit buat saya, jadi lebih baik ikutin size Euro nya. Jadi kalau beli sepatu 910 lebih baik ikutin size Euro nya, nggak usah lihat size US atau sentimeternya. Itu kalau saya ya. Terus di sini ada gambar sepatunya, cuman ini warnanya hitam putih ya, warnanya nggak sesuai dengan warna ininya. Tapi di yang tipe lain juga kayak gini. Kita buka dalamnya, nggak ada apa-apa, cuma ada plastik kertas minyak ini ya, kertas minyak dengan banyak logo 910. Sisanya cuma warna coklat kardus. Kita balik lagi ke sepatunya. Pertama kita bahas siluetnya. Siluetnya sih kalau menurut saya cakep ya. Siluetnya ini sebenarnya sederhana dan oke untuk dipakai penggunaan sehari-hari. Jadi ya saya akan bahas sepatu ini dalam kegunaan sehari-hari ya, bukan sebagai kegunaan running. Terus sepatu ini cukup ringan, tergolong ringan malah ya. Jadi dipakainya nggak capek, enak. Terus untuk colorway-nya ini warna merah. Merahnya ini juga bukan merah terang ya, merahnya agak merah gelap gitu. Terus di midsole ini warna abu-abu muda ya. Kalau di mata saya sih ngeliatnya ya kadang-kadang kelihatan abu-abu muda, kadang-kadang kelihatan kayak warna off white gitu ya, atau putih butek lah kalau orang bilang. Terus ininya ada warna merah dan warna biru. Untuk colorway-nya sih kalau menurut saya sih, kalau kalian mau pakai buat yang warna agak ngepop itu oke ya. Cuma kalau kalian yang warna kalem-kalem ya mungkin ini kurang cocok. Terus kita lanjut ke bagian uppernya ini bahannya ini translusif ya, jadi dia tembus pandang tuh. Kalau saya masukin tangan saya itu tuh, dia kelihatan gini. Dan bahannya ini nggak begitu halus ya, tapi nggak kasar banget juga gitu ya, biasa aja lah. Terus sini itu kayak ada plastik pelindungnya, ini bagian garis-garis ini sampai ke sini. Sini ada logo 910 nya. Terus di bagian dalam sama aja, logo 910 di sini juga, dan sini ada kayak plastik pelindungnya gitu. Terus kita lihat bagian talinya ini pipih ya. Terus ada kayak bintik-bintik warna merah yang lebih terang warna merahnya. Terus dia ada runners knot-nya di sini ya, kalau kalian masih perlu ngencangin tali sepatunya lagi. Terus kita lihat tangnya dia ini sepatu lari banget ya, nggak banget sih, jadi kayak huruf V gitu ya, cuma nggak terlalu ekstrim ya V-nya, jadi masih agak melandai gini. Terus dia ada tulisan 910 nya, cuma ini dia nggak ada paddingnya ya, jadi tangnya ini nggak ada paddingnya, cuma tangnya ini ringan dan lumayan lembut. Lalu kita bahas bagian kolarnya ini lumayan berpadding, nggak banyak tapi lumayan cukup, jadi bisa menopang kaki kita dengan nyaman kalau di dalam sini. Terus kita bahas heel counternya juga nggak begitu keras ya, jadi ya cukup lah kalau buat memberikan kestabilan ke kaki, cuma nggak stabil banget. Oh iya, bicara soal kestabilan, ketika saya pakai sepatu ini entah kenapa kaki saya kadang-kadang masuk ke dalam gini ya, cuma nggak banyak, sedikit aja, nggak separah kayak HZ Infinite. Ya mungkin memang perlu dikasih tambahan lagi mungkin di sini buat proteksinya supaya lebih stabil. Itu aja sih.
masalah saya dengan uppernya. Cuma overall sih dipakai uppernya ini nyaman ya, terutama kalau punya kaos kaki, karena ininya nggak begitu lembut, jadi lebih enak punya kaos kaki. Ya itu aja sih masalah saya dengan uppernya. Kalau untuk heel counternya udah nggak begitu berasa di sini karena udah ditahan oleh padding yang ada di belakang sini, dan dia pull tabnya nggak ada, jadi pull tabnya itu nyambung ke collarnya kayak gini. Oke, lanjut ke bagian midsole-nya. Midsole-nya ini adalah bagian yang saya paling suka dari sepatu ini. Jadi midsole-nya ini empuk, lembut, tapi empuknya itu bukan empuk yang plush kayak nginjak bantal ya. Jadi empuknya itu empuk yang agak bouncy, jadi dia mungkin kita bilang kenyal ya. Jadi midsole-nya ini kenyal dan dipakainya tuh enak. Menurut saya dengan sepatu harga sekitar 400 sampai 500 ribu itu oke banget sih midsole-nya kayak gini. Terus kita bahas outsole-nya. Outsole-nya dia tuh sewarna dengan midsole-nya ya, jadi warnanya abu-abu muda ini juga. Dan yang dikasih rubber itu yang bagian ininya nih, yang tebel ini, yang biasa orang lari itu nyentuh ya. Ini udah saya pakai udah saya pakai nih, ada hitam-hitam gini. Dan ini outsole-nya tebel ya, tuh. Dia outsole-nya tebel, jadi untuk masalah durabilitasnya oke. Tuh lihat tebel. Dan untuk traksinya lumayan oke ya. Jadi kalau saya nggak sengaja keseret gitu waktu jalan, dia akan berdecit. Jadi ya kalau kalian nggak suka sepatu yang berdecit, ini mungkin kurang cocok. Tapi kalau keseret aja sih, kalau nggak keseret sih nggak berdecit gitu. Jadi untuk traksi ini oke, cuma ya dipakainya ya pemakaian normal ya, bukan untuk outdoor kayak trail gitu ya. Terus oh iya, ada yang kelewat insole-nya. Jadi dia insole-nya itu bisa dicopot. Insole-nya warna biru, ada tulisannya HZ Vision. Terus dia belakangnya ini ada kayak lubang-lubang itu heksagonal kayak sarang lebah. Oke sih insole-nya. Cuma ya kalau keinjak berasa lubang-lubang ini agak genjel-genjel gitulah. Kalau buat saya sih nggak masalah, cuma kalau teman-teman mungkin ada yang nggak suka ya saya perlu kasih tahu aja. Cuma kalau buat saya pribadi sih nggak masalah, tetap nyaman-nyaman aja. Dan sepatu ini tuh colorway-nya tahu saya udah banyak ya, ada 6 apa ya, cuma ini tuh batch kedua. Kalau batch kedua itu colorway-nya tuh ada yang merah ini, terus ada yang biru muda, dan ada yang warna putih kayak gitu. Lalu gimana rasanya saat dipakai? Kalau buat saya sepatu ini tuh enak banget ya, waktu dipakai itu nggak kerasa sepatu 400 atau 500 ribu. Jadi terutama misalnya ya, misalnya ini berasa lebih mahal gitu, rasanya kenyal, enak deh pokoknya. Terus di bagian covernya dia translusif, jadi tembus ya, jadi kalau misalnya kalian pakai sepatu yang warna-warni bakal kelihatan. Saya sih nggak mempermasalahkan itu ya, cuma kalau saya pribadi sih lebih suka upper yang biasa ya, nggak yang translusif gini, cuma ya oke lah. Tapi sih inti dari pemakaiannya sih midsole-nya ini enak banget. Terus untuk upper cukup stabil, cuma ya kadang-kadang agak masuk ke dalam aja, cuma nggak begitu sering untuk bagian sisi dalam sepatunya. Terus untuk traksinya juga bagus, bahkan kalau kalian nggak sengaja keseret dia akan agak ngedecit gitu ya. Jadi gitu. Dia overall menurut saya kesimpulannya, sepatu ini kalau dari siluet cocok untuk dipakai pakaian sehari-hari. Untuk colorway memang kurang kalem, cuma kalau kalian memang mau memakai yang warna agak ngepop ini cocok. Terus untuk secara kenyamanan ini sepatu nyaman, midsole-nya enak banget. Terus outsole juga traksinya lumayan bagus. Cuma ya masalah saya itu aja sih, uppernya ini kadang-kadang yang bagian dalamnya ini kurang ada tambahan untuk stabilan. Tapi overall untuk harga sekitar 400 sampai 500 ribu ini bagus banget deh. Dan saya rekomendasikan buat teman-teman yang cari sepatu yang looks-nya lumayan rame dan juga nyaman, apalagi ini brand lokal ya, jadi bisa membantu industri dalam negeri. Dan kalau kalian mau cari sepatu bekas review, linknya akan saya taruh di deskripsi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.